Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Nah, kali ini saya akan membahas terkait dengan penyajian laporan keuangan entitas non-laba sesuai dengan interpretasi standar akuntansi keuangan atau biasa disebut ISAK 35. Nah, siapa di sini yang dari organisasi non-laba seperti yayasan, perkumpulan, yang biasanya ada sekolah, rumah sakit, LSM, perguruan tinggi swasta, dan lain sebagainya. Sudah pada paham belum nih dengan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35? Yuk simak pembahasan saya di video ini ya, jangan sampai terlewat. Pada September 2018, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI) telah mengesahkan interpretasi standar akuntansi keuangan atau biasa disebut ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang berlaku efektif per 1 Januari 2020. Sebagai gambaran, sebelumnya telah ada PSAK 45 pelaporan keuangan organisasi non-laba yang dapat digunakan oleh yayasan atau organisasi non-laba lainnya untuk melakukan pelaporan keuangan. Namun demikian, dalam prakteknya PSAK 45 malah membingungkan karena adanya pengaturan penyajian laporan keuangan yang berbeda dalam kelompok standar atau tier yang sama. Namun, kita tidak akan banyak membahas mengenai latar belakang. Kita akan coba fokus pada perubahan apa yang perlu diantisipasi oleh yayasan atau entitas non-laba dengan berlakunya ISAK 35 mengatur penyajian pelaporan keuangan organisasi non-laba yang memenuhi karakteristik seperti di bawah ini. Organisasi non-laba yang sumber dayanya diperoleh dari pemberi yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Organisasi non-laba menghasilkan barang dan atau jasa tanpa tujuan memupuk laba. Dan jika menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya entitas bisnis yang artinya kepemilikan dalam organisasi non-laba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali. Atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya organisasi non-laba pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi non-laba. ISAK 35 dapat diterapkan oleh organisasi non-laba lainnya yang sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2020 mulai diberlakukan ISAK atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas non-laba yang menggantikan PSAK 45. Penggantian ini untuk mensinkronkan dengan dasar penyusunan laporan keuangan pada PSAK nomor 1. ISAK 35 ini memastikan bahwa entitas non-laba dalam menyusun laporan keuangan berpedoman pada PSAK nomor 1 maupun bisa berpedoman pada SAK etap ataupun SAK umum. Untuk entitas non-laba yang besar harus menggunakan SAK umum. Nah, ini untuk penyajian laporan keuangannya menggunakan ISAK 35. Untuk itu, entitas non-laba besar harus memiliki klasifikasi ekuitas dengan nama pendapatan komprehensif lain dan menerapkan nilai wajar atau fair value untuk pengukuran akuntansinya. Laporan keuangan untuk organisasi non-laba meliputi yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan penghasilan komprehensif, yang ketiga laporan perubahan aset neto, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan entitas bisnis pada umumnya. ISAK 35 menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi non-laba. Pengaturan yang tidak diatur dalam ISAK 35 mengacu pada SAK umum atau SAK etap untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan yang akan digantikan dengan SAK privat. Salah satu perbedaan mendasar ISAK 35 dengan PSAK 45 adalah jenis dan format laporan keuangan entitas non-laba.
di mana dalam PSAK 45 laporan entitas non-laba itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan menurut ISAK 35, laporan keuangan entitas non-laba terdiri dari 5 jenis, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, laporan ini menyajikan informasi posisi dan kondisi harta atau kekayaan organisasi non-laba yang meliputi aset, liabilitas atau kewajiban, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Selanjutnya, laporan penghasilan komprehensif. Nah, laporan ini menyediakan informasi mengenai yang pertama, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto. Yang kedua, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain. Yang ketiga, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Yang ketiga, laporan perubahan aset neto. Istilah laporan perubahan aset neto adalah bentuk penyesuaian dari istilah laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangan entitas bisnis. Aset neto dalam entitas non-laba diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Yang kedua, aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Nah, selanjutnya ada laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Sesuai dengan PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas dijelaskan bahwa laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan yang pertama informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih, serta diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua, informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Selanjutnya, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Nah, gimana nih teman-teman? Udah ada gambaran belum teman-teman? Kira-kira gimana ya wujud dari kelima hal tadi? Tunggu video saya selanjutnya ya teman-teman. Saya akan tunjukkan bagaimana laporan keuangan untuk organisasi non-laba sesuai dengan ISAK 35. Informasi lebih lanjut dan konsultasi gratis mengenai penyajian pelaporan keuangan organisasi non-laba bisa menghubungi di nomor di bawah ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan keuangan organisasi non-laba ya teman-teman. Tetap semangat dan salam growth mindset.